Jaga ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purubaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purubaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Enggak. Mau dipajakin, mau naikin pajak? Enggak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita nggak akan rubah-rubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya hingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, buruh, dan juga pengusaha untuk menghadapi dinamika global di sektor tenaga kerjaan. Para pekerja di Indonesia mendapatkan tantangan global di sektor ketenaga kerjaan. Kapolri menegaskan sinergi kepolisian dan buruh serta pengusaha menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Listio Sigit juga memastikan akan terus mendukung hak-hak buruh. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga terus mendorong program prioritas strategis melalui Astacita, termasuk hilirisasi dan pembangunan 18 industri strategis yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Hari ini bila triliun rupiah ada PT NO menghadapi situasi global dan juga kemajuan teknologi dan kebutuhan terhadap SDM yang profesional yang tentunya juga buruh Indonesia harus mempersiapkan semuanya itu. Kami menyampaikan paradigma dari SPSI bahwa aksi adalah bagian dari perjuangan, tetapi pemikiran dan juga meningkatkan keterampilan ketika advokasi sangat penting buat anggota kami. Jadi karena itulah Pusdiklat ini berdiri untuk bisa merespon perkembangan yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Saseta Ningtyas. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum menyelesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Saseta Ningtyas yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Saseta Ningtyas atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi.
Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai negara. Gue selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan.